Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, kembali kita akan beribadah, kembali kita akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua yang boleh mendengarkan ini semua kita diberkati Tuhan. Kita siapkan hati kita akan menaikkan ibadah kita berdoa. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa pujian, penyembahan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Semuanya hanya untuk Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Hanya ini dapat kami berikan buat Engkau Tuhan. Korban syukur, menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, Kau hadir, Engkau berkati melayakan kami Tuhan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan, itu semua bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami Tuhan saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala kehidupan kami. Haleluya, amin.
Allah yang tersembunyi Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tilik kami Tuhan dari tempat-Mu yang maha tinggi Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Karena Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh karena itu Tuhan, saat ini Tuhan, bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Lebih lagi mengerti setiap jalan-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami melangkahkan kaki kami Tuhan, kami berada di jalan-Mu yang penuh dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber firman Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom How Families, apa kabarnya? God is good all the time. Saya percaya keadaan apapun kita hari ini, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Nah, gereja kita punya tema tahun ini Be Worshipper, oke? Dan kata worshipper ini adalah kata worship. Yang di dalam kata worship inilah mengandung nilai kekristenan yang diajarkan oleh gereja kita. Dan salah satunya itu adalah nilai obedience atau ketaatan. Wow, kayaknya berat ya pas dengar kata taat gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar nilai obedience gitu ya, nilai ketaatan? Kenapa sih kita harus belajar? Nah, karena obedience ya, nilai ketaatan ini adalah nilai yang sebenarnya Tuhan mau ajarin sama Adam dan Hawa pertama kali di Taman Eden. Tapi karena ketidaktaatan si Adam dan Hawa, makanya Tuhan ajar lagi lewat tokoh Alkitab lainnya. Salah satunya si Abraham. Nah, jadi hari ini saya akan bawa sharing saya dengan judul Taat Artinya Rela. Mari sama-sama katakan, taat artinya rela. Nah, jadi tokoh Alkitab kita adalah Abraham ya. Jadi si Abraham ini adalah keturunannya si Sem, anak Nuh. Jadi Abraham itu lahir dari Terah. Nah, kisah umat Allah itu bermula ketika Allah memilih si Abraham. Jadi kalau kita baca ya Kejadian full itu ya, itu tentang pertualangan keturunannya si Abraham sampai ke Yusuf. Nah, tapi sebelum kita bahas, di sini saya mau share. Jadi di Perjanjian Lama ya, kalau kita baca itu di Perjanjian Lama ada 7 perjanjian utama, yaitu Perjanjian Nuh, Abraham, Perjanjian Sinai, Perjanjian dengan Pinehas, dengan Perjanjian Daud, dan Perjanjian Baru. Loh kok cuma 6? Nah, sebenarnya 7. Spesialnya di sini. Spesialnya ada di Abraham, oke? Jadi Abraham ini punya perjanjian dengan Allah itu 2, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas ya lebih dalam, di sini saya mau share lagi tentang jenis perjanjiannya. Nah, jadi ada 3 tipe perjanjian atau fakta di Timur Tengah kuno. Itu ada perjanjian Raja Hamba, perjanjian setara, dan terakhir perjanjian Raja Agung, Raja Fasal. Nah, bedanya apa? Oke, kita belajar sama-sama ya. Nah, kalau dalam perjanjian Raja Hamba ini mengenai seorang raja menganugerahkan pemberian karena kesetiaan hambanya. Dan pemberian ini ya bersifat kekal dan tak bersyarat. Oke. Nah, kalau dalam perjanjian setara itu yang bagaimana? Perjanjian setara itu adalah perjanjian antara pihak-pihak yang setara yang mengikat mereka dalam persahabatan selama ada kepentingan masing-masing. Oke. Nah, yang terakhir, perjanjian Raja Agung, Raja Fasal. Raja Agung di sini adalah raja yang paling tinggi derajatnya. Sedangkan Raja Fasal itu raja bawahan ya, atau raja taklukannya. Itulah disebut Fasal. Nah, Raja Fasal menjamin kesetiaan dan ketaatannya terhadap permintaan dari si Raja Agung dalam bentuk apapun. Dan si Raja Agung menjamin perlindungan atas wilayah si Raja Fasal. Jadi ini sifatnya bersyarat. Oke. Nah, sekarang
kita back to Abraham ya. Jadi Abraham ini dapat 2 perjanjian utama dengan Allah. Dan itu jenisnya perjanjian raja hamba dan raja agung dan raja fasal tadi. Nah, awalnya perjanjian Allah dan Abraham itu bersifat perjanjian raja hamba. Itu dalam Kejadian 15. Nanti bisa dibaca masing-masing ya. Lalu perjanjian kedua itu adalah perjanjian raja agung, raja fasal dalam Kejadian 17. Nah, saya merenungkan ya, church. Di sini saya merenungkan kok bisa ya Abraham ini sampai bisa dapat 2 perjanjian loh. 2 perjanjian yang Allah izinin terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, perjanjian tak bersyarat. Yang kedua, perjanjian bersyarat. Nah, we start here ya. Jadi kita belajar di sini. Jadi, church, ternyata Allah ingin melihat kesetiaan Abraham dalam ketaatannya terhadap Allah. Nah, banyak nih ya dari kita yang tahu bahwa Allah itu punya janji sama Abraham tentang keturunannya. Tapi sebenarnya kita sebagai orang Kristen tuh harus bisa lihat dari kacamata yang berbeda. Apa sih yang buat Abraham sampai bisa menikmati janji Tuhan? Oke, jadi church, kalau kita baca ya dari Kejadian 15, di situ Allah memberikan janji kepada Abraham tanpa syarat sebenarnya. Yang dibutuhkan Abraham itu adalah menjaga kesetiaannya, dan itu sudah terbukti. Nah, tetapi dengan berbagai kenyataan yang terjadi ya, Allah ingin lihat lagi apakah si Abraham ini memang benar-benar jaga kesetiaannya dan ketaatannya pada Allah. Oleh sebab itu di dalam Kejadian 17 ya, nanti bisa dibaca ya. Di situ Allah buat perjanjian bersyarat kepada Abraham, dan Abraham harus jamin kesetiaannya dan ketaatannya itu terhadap permintaan Allah apapun bentuknya. Oke, nah disinilah awal jenis perjanjiannya ya. Yang pertama awalnya itu hanya jenisnya raja hamba, yang kedua ini sudah masuk jenis perjanjian raja agung, raja fasal. Makanya Abraham dapat 2 perjanjian utama ya dengan Allah. Jadi dalam Kejadian 17 ini Allah meminta Abraham melakukan sunat kepada dirinya sendiri dan keturunannya. Jadi sunat ini adalah simbol atas penyerahan diri total seorang Abraham. Oke. And then kisah ini tidak sampai di sini ya. Masih ada kisah yang terjadi dalam hidupnya Abraham sampai akhirnya Ishak lahir. Tapi ternyata kisah ketaatan si Abraham ini masih berlanjut ya, church. Nah, pada akhirnya ketika kisah ini dimulai juga dari Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya, sebagai korban bakaran kepada Allah. Ini Kejadian 22 ya. Di sini menceritakan tentang ketaatan Abraham. Sekali lagi, ketaatan Abraham. Dan untuk yang kesekian kalinya Allah melihat kesetiaan dan ketaatan Abraham, entah dalam perjanjian tak bersyarat maupun dalam perjanjian yang bersyarat. Dan janji Tuhan bukan hanya sekedar janji pada Abraham, tapi juga berkat yang berlimpah-limpah pada keturunannya. Dan ini terbukti karena dari sebuah kesetiaan dan ketaatan Abraham ya. Ada dalam Kejadian 22 ayat 16, Allah berkata, "Karena engkau Abraham tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Oh, tidak segan-segan. Saya suka banget yang versi The Message ya. Kalau di The Message itu dikatakan begini, "Have not refused to give me your son." Aduh, keren banget. Ini kata refuse ya, church, ini punya makna unwilling, ketidakrelaan. Nah, lawan katanya unwilling ini berarti willing, artinya rela. Jadi dalam artian sesungguhnya Abraham rela menyerahkan anaknya. Abraham itu willing. Ketaatan Abraham itu sampai pada tingkatan sebuah kerelaan. Wow, God is good. Ini luar biasa banget. Tuhan ajarin seorang Abraham sampai di tingkat seperti ini. Dan church, saya percaya ketika saya share firman ini ya kepada setiap kita yang dengar, saat ini Tuhan lagi bongkar habis-habisan diri kita, hidup kita untuk belajar ketaatan sampai pada tingkat willingness, kerelaan. Ya, saya tidak tahu ya apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi satu hal yang saya mau share di sini adalah ketika kita harus kehilangan keluarga kita, kesehatan kita, rumah kita, karir, pekerjaan, jabatan, usaha, pelanggan toko, warung, pelanggan online shop, apapun itu yang buat kita merasakan sakit hati, kekecewaan, kekesalan, kemarahan,
kebimbangan yang luar biasa, satu hal yang harus kita ingat adalah, maukah kita tetap taat sampai pada tingkat merelakan segalanya, bahkan rela untuk kehilangan sesuatu yang kita sayangi hanya untuk mengikuti keinginan Allah terjadi dalam hidup kita. Nah, sama seperti Abraham ya, kita belajar dari Abraham. Dia mengikuti keinginan Tuhan, dia taat, bukan hanya sekedar pergi ke Kanaan, tapi sampai di tahap ia rela korbankan anak yang paling dia sayangi. Apa kita mau belajar untuk bisa taat sampai di tingkat kerelaan? Mungkin ya, rasanya berat banget. Kenapa sih jadi orang Kristen kayaknya hidupnya susah banget ya, ribet deh, rempong gitu ya. Belum diberkati aja udah harus berkorban, udah harus buat ini, udah harus taat, udah harus begitulah. Ya tapi memang inilah yang gereja harus ajarkan kepada setiap jemaatnya ya. Karena takut akan Tuhan itu adalah gambaran dari sebuah nilai ketaatan ya. Hidup di dunia ini kita harus belajar takut akan Tuhan, tunduk sama Tuhan ya. Dan ini adalah bentuk ketaatan kita. Nah, I believe church, ketika kita bisa taat, bahkan dalam tingkatan rela untuk taat kepada Tuhan, berkat Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi bahkan untuk keturunan kita yang belum dilahirkan. Oke, jadi mari kita sama-sama belajar ya. Saya pun sampai hari ini, saya belajar nilai ketaatan ini sampai pada tingkat sebuah kerelaan. Dan saya percaya church, kita semua pasti bisa ada di tingkatan ini, amin. Ya, kita harus ingat ya, kita ini seorang worshiper, kita seorang penyembah yang memiliki nilai ketaatan. Dan seorang penyembah yang memiliki nilai ketaatan pasti akan berusaha merelakan segalanya dalam hidupnya untuk bisa taat kepada yang dia sembah. Sekali lagi saya katakan, seorang penyembah yang memiliki nilai ketaatan pasti akan berusaha merelakan segalanya dalam hidupnya untuk bisa taat kepada yang dia sembah. Amin firman Tuhan, mari kita doa. Jesus, thanks for the sharing. Makasih banget Tuhan Yesus, makasih banget Bapa. Bapa ngajarin kami nilai ketaatan. Wow, ini luar biasa banget Lord. Dari seluruh aspek kehidupan kami, kadang kami lupa untuk belajar merelakan apa yang menjadi kebanggaan kami Tuhan, apa yang menjadi kesayangan kami untuk bisa taat sama Bapa. Hari ini Lord, tolong bantu kami untuk bisa hidup sebagai penyembah yang punya nilai ketaatan sampai di tingkat kerelaan. Ajar kami Tuhan Yesus, bahwa semua yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami itu semuanya mendatangkan kebaikan buat kami. Thanks banget Bapa, thanks banget Tuhan Yesus. Kami bersyukur banget Tuhan Yesus karena kami bisa kenal Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, nilai ketaatan ini akan terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami. Bahkan saat ini Tuhan, aku doa untuk siapapun yang dengar sharing hari ini Bapa, hati dan hidup mereka diubahkan oleh-Mu ya Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka dengar ini Tuhan, mereka bisa hidup taat bahkan sampai di tingkat merelakan sesuatu. Dan aku doa Lord, biarlah Engkau yang menjadi penolong selalu dalam kehidupan setiap gereja-Mu ya Bapa. Thank you banget Bapa, thank you banget Jesus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu ya Bapa. Amin. Puji Tuhan, Hope Families, ibadah kita sudah selesai. Selamat menjalankan puasanya semuanya. Tuhan Yesus memberkati.